Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, itu yang Ibu harapkan, semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kita harus perlu menjaga kesehatan. Tadi pagi udah pada sarapan belum? Udah Bu. Syukurlah kalau begitu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa kepada ketua kelas. Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Baik anak-anak Ibu, semuanya hadir? Hadir Bu. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak Ibu semuanya. Yang mana motivasinya yaitu, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi anak-anak Ibu semuanya tidak mau kan merasakan hinanya kebodohan? Tidak Bu. Baiklah, oleh karena itu kita harus belajar. Tidak boleh malas, kita harus senantiasa belajar. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu ungkapan permintaan maaf, yang kedua yaitu menentukan besaran panjang, yang ketiga yaitu menentukan irama dalam lagu. Untuk kenapa semuanya tidak begitu semangat? Baiklah, untuk menyemangati anak-anak Ibu semuanya, adalah baiknya kita memberikan, ada Ibu mempunyai sebuah tepuk yang dinamakan sebuah tepuk semangat. Ikuti Ibu ya, tepuk semangat. Semangat. Ore, jadi kita harus semangat. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya pasti anak-anak Ibu semuanya sudah pernah melakukan kesalahan. Jika anak-anak Ibu melakukan kesalahan, apa yang harus dikatakan? Minta maaf. Bagus, itu adalah salah satu dari contoh permintaan maaf. Yang mana permintaan maaf ini kita lakukan atau kita sampaikan jika kita melakukan kesalahan. Adapun contoh permintaan maaf yang baik yaitu contoh permintaan maaf kepada Ibu. Begini, Bu, saya minta maaf karena saya sudah tidak mendengar apa yang Ibu perintahkan. Itu adalah salah satu contoh permintaan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu di sekolah kita sering melakukan kesalahan pada guru. Jadi kita harus meminta maaf. Ungkapan maafnya seperti ini. Bu, saya minta maaf karena kemarin saya tidak hadir. Tuh. Yang paling sering kita lakukan yaitu bersama teman. Pasti kita sering melakukan kesalahan. Jadi kita harus meminta maaf kepada teman. Yang mana pada teman kita bisa mengungkapkannya dengan bahasa sehari-hari. Sahabatku, maafkanlah aku jika aku mempunyai salah. Itulah contoh dari ungkapan permintaan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang kemudian kita akan membahas mengenai menentukan panjang, berat, dan waktu. Yang mana pada kesempatan ini kita hanya menentukan pengukuran panjang. Dalam kita harus anak-anak Ibu semuanya sudah tahu belum apa itu pengertian dari pengukuran panjang? Belum Bu. Baik, pengukuran yaitu membandingkan suatu ukuran dengan ukuran yang lain. Kemudian panjang yaitu besaran yang mengungkapkan suatu titik pada jarak. Yang mana pada pengukuran panjang ini memiliki diagram. Perhatikan diagram yang Ibu gambarkan di papan tulis ini. Diagram panjang, pengukuran panjang. Yang mana ada, pasti sudah tidak asing lagi bagi anak-anak Ibu, yang mana pada diagram panjang ini ada kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, ada milimeter. Ini adalah diagramnya. Perhatikan ya.
Apabila turun ke bawah satu tingkat, turun satu tingkat atau satu tangga, kita mengkalinya, dikali 10. Apabila turun, contohnya kilometer, turun ke meter, maka kita akan mengkalinya. Pada satu tangga itu kita jumlah 10, kalau 2 tangga 100, 3 tangga jadi 1000. Kemudian jika menaik, maka jika menaik satu tangga ataupun satu tingkat akan dibagi 10 sama dengan yang ini. Kemudian pengukuran panjang ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan, yang mana adapun alat ukur untuk mengukur panjang ini berupa mistar, penggaris. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan penggaris. Contohnya seperti ini. Ini adalah penggaris, yang mana satuan dari penggaris ini adalah sentimeter, yang sudah tertera pada setiap. Di sini pada penggaris ini sudah diberikan nomor-nomor dari nomor 0 cm sampai 30 cm. Baiklah, di sini kita akan melakukan contoh dari pengukuran panjang ini dalam buku. Pasti kita sudah sering menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam alat pengukurannya. Apakah kita menggunakan mistar, apa menggunakan roll, ataupun penggaris lainnya. Lihat ke sini anak-anak, kita meletakkan angka 0 ini di ujung buku sampai kepada ujungnya. Nah, di sini berlebih bukunya, kemudian kita sambungkan ke sini. Kita mulai dari 0 lagi. Jadi, adapun panjang dari buku ini yaitu 31 cm. Baiklah, kemudian semua yang sudah terasa bosan, kita akan melakukan ataupun menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pelangi-Pelangi. Jadi ibu harapkan semuanya agar berdiri dan ikut berpartisipasi dalam menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ini. Baiklah, yang mana lagu Pelangi-Pelangi ini sudah sering kita jumpai. Ibu harap untuk menyanyikannya. Ketua kelas dimohon untuk memimpin lagunya. Baiklah. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Baiklah, di sini kita akan menentukan irama dari lagu Pelangi-Pelangi. Di sini ibu sudah memberikan contoh dari nada-nadanya. Baiklah, di sini sudah ibu berikan contoh dari nada-nada dari Pelangi-Pelangi. Kemudian anak-anak ibu sudah tahu apa itu irama lagu? Tidak, Bu. Nah, sedikit ibu jelaskan mengenai irama lagu. Irama lagu yaitu panjang pendeknya suatu bunyi yang mana dapat dihitung melalui ketukan. Kemudian irama dengan birama tidaklah sama. Birama adalah kuat atau lemahnya suatu nada ataupun bunyi. Jadi di sini ibu sudah memberikan keterangan apabila tanda hitam maka berbunyi panjang. Apabila tanda merah berbunyi pendek. Kita lakukan kembali menggunakan nada-nada angka ini. Di sini apabila merah berarti pendek,
Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Baiklah, mungkin semua anak-anak ibu sudah paham mengenai hal tersebut. Apabila ada yang kurang jelas, agar anak-anak ibu semuanya menanyakan pertanyaan mengenai hal-hal yang tidak paham. Sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Semuanya tasnya dan buku-bukunya dikumpul, dimasukkan ke tas. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengambil hikmahnya dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita menyanyikan sebuah lagu agar kembali semangat. Yang mana lagunya yaitu lagu Indonesia Raya. bukan, itu terlalu sering dinyanyikan. Ya, kita mulai ya. Gelang si patu gelang, gelang si rama-rama, mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Apabila ibu mempunyai salah, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.